Di episode sebelumnya, Jiang Han kembali berhasil mendapatkan mayat utuh Kaisar Naga Angin bermata 3 dengan harga 1 miliar emas. Uang tersebut Jiang Han dapatkan dari meminjam uang milik Lin Wu. Pria berjubah yang identitasnya diketahui bernama Pang Tong diam-diam ingin mengambil mayat naga milik Jiang Han. Diketahui juga jika Pang Tong menyukai Li Chan, kakak tiri Jiang Han. Akan tetapi cintanya ditolak oleh Li Chan. Hal itu dikarenakan di hati Li Chan hanya ada seorang adik yang sangat dicintainya melebihi siapapun. Pada saat pertarungan berlangsung, Pang Tong dibuat terkejut setelah melihat armor jantung naga laut surgawi milik Li Chan sedang digunakan oleh Jiang Han. Dengan begitu, hal tersebut mengkonfirmasi Pang Tong jika Jiang Han lah orang yang dimaksud oleh Li Chan, dan juga Jiang Han penyebab cinta Pang Tong ditolak. Di pertarungan itu juga Jiang Han terluka parah akibat menyerap darah naga. Di sekujur tubuh Jiang Han terdapat luka sayatan dari dalam pembuluh darahnya yang menembus hingga kulit luar. Jiang Han juga mendapatkan luka yang sangat besar di tubuhnya. Akan tetapi, secara perlahan lukanya sembuh. Tubuh Jiang Han beregenerasi setelah Jiang Han berhasil menyerap darah naga yang baru didapatkannya. Oke, seperti biasa, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jika teman-teman ingin mentraktir admin kopi, linknya sudah admin sediakan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini, dan semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Episode kali ini dimulai dari Pang Tong yang terlihat akan menangkap Jiang Han. Gerakan cepat yang dilakukan oleh Pang Tong masih bisa dihindari oleh Jiang Han. Akan tetapi Pang Tong mengatakan jika Jiang Han tidak akan lolos darinya karena saat ini Jiang Han sudah memasuki area bidang serang milik Pang Tong. Overload Sanctuary, ujar Pang Tong. Sial, aku tidak boleh terjebak di sini. Meski kekuatan tubuh fisikku sekarang sebanding dengan kultivator Rana Sain tahap pertama, tapi bagaimanapun juga aku bukan tingkat Rana Sain sejati. Selain itu, darah naga yang telah kuserap belum sepenuhnya dapat aku kuasai. Aku harus mencobanya daripada tidak sama sekali. Jiang Han lalu melesat mendekati Pang Tong. Pang Tong dengan sangat cepat kembali mendaratkan pukulannya hingga menembus tubuh milik Jiang Han. Bahkan jika tubuh fisikmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tapi tetap saja kau masih berada di ranah Wuhou. Bertarung denganku, kau tidak memenuhi syarat untuk itu. Lalu Jiang Han berkata, siapa yang memberi tahumu jika ini hanya pertarungan tangan kosong? Apa yang sedang kau rencanakan? Tanya Pang Tong yang sedikit terkejut. Ledakan darah naga Kaisar Angin, teriak Jiang Han. Pembuluh darah Jiang Han kembali mengeluarkan bilah angin yang sangat kuat hingga kembali menembus kulit bagian luar dari tubuh Jiang Han. Hal itu kembali membuat Jiang Han terluka. Akan tetapi dengan jarak yang sangat dekat, Pang Tong juga terkena bilah angin tersebut. Pang Tong juga menerima luka yang sama seperti Jiang Han. Bilah angin memberikan banyak luka sayatan di tubuh Pang Tong. Hal itu membuat dia berteriak kesakitan. Mereka berdua pun mendarat di atas tanah dengan banyak luka di sekujur tubuh. Kemudian Jiang Han bergumam, dengan cara ini aku dapat melukai musuh sebanyak 1000 sayatan. Akan tetapi diriku juga mendapatkan 800 luka sayatan.
Aku melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Dibandingkan dengan dia, aku masih mempunyai masa depan yang menjanjikan jika aku menang melawannya. Bagus, bagus sekali. Rana Wuho sepertimu bisa mendorongku ke titik ini. Mulai sekarang, kau lebih baik berdoa agar kau memiliki teknik lain untuk menyerangku. Karena nasibmu ada di tanganku, ujar dari Pang Tong yang kembali bersiap menyerang Jiang Han. Lalu sembari tersenyum, Jiang Han berkata, "Yang kau katakan memanglah benar. Dan sayangnya memang ada hal seperti itu sebentar lagi." Tepat setelah Jiang Han mengatakan perkataannya, sebuah teriakan dari seseorang terdengar sangat keras, hingga membuat Pang Tong langsung menyadari sesuatu yang sangat kuat mendekat ke tempatnya saat ini. "Hei, saudara kecilku, apa yang telah terjadi padamu?" Fu Zong yang juga berada di sana merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan Pantong. Rana tingkat tinggi dari Pantong dengan mudah dihancurkan. Siapa orang itu? Bagaimana bisa? Kenapa? Kenapa dia ada di sini saat ini? Bukankah kau bocah dari kota Wudi? Apakah kau orang yang berani menggertak orang tua ini? Ujar dari Cheng Longyin yang pada saat ini telah tiba di tempat tersebut. Kemudian dengan hanya berdiam diri sembari menatap ke arah Pang Tong seketika berteriak kesakitan. Kepalanya seakan mau meledak saat itu juga. Dia memohon dan meminta belas kasihan dari kakek Chen. Pang Tong juga mengatakan bahwa dirinya mendedikasikan hidupnya untuk situasi di Laut Cina Timur. Kakek Chen menendang Pantong sampai Pantong terhempas cukup jauh. "Dedikasi Laut Cina Timur katamu? Apakah kau layak mengatakan hal itu kepada orang tua ini? Ketika aku berada di Laut Cina Timur, kau belumlah lahir, dasar bocah. Kali ini orang tua ini akan membiarkan kau untuk pergi. Gunakan kesempatan bagus itu untuk belajar mengenal orang tua sepertiku." Dengan kondisi yang babak belur, Pantong berkata, "Bagaimana bisa bocah itu mendapatkan penyelamat seperti dia? Aku bersumpah, rasa malu hari ini aku akan kembalikan 100 kali lipat di masa depan. Ayo cepat kita pergi dari tempat ini." Kakek Chen kemudian menghampiri Jiang Han. "Apa yang terjadi padamu? Apakah ini semua karena ledakan? Sebaiknya jangan lakukan hal yang sama di masa depan." Lalu dengan tubuhnya yang bergetar menahan sakit, Jiang Han memberikan hasil yang didapatkannya di acara lelang. Sebuah kantong berisikan blackstone dan cincin penyimpanan yang berisikan batu inti yuan untuk membuat senjata. Tindakanku sebelumnya pada saat bertarung melawan Pang Tong sebenarnya adalah untuk meminta bantuan. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak mampu dan tidak cukup kuat melawan Rana Sain tahap keempat. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku tidak akan seberuntung sekarang di masa depan. Lalu Jiang Han dengan posisi yang sama langsung tidak sadarkan diri. "Istriku, aku ingin istirahat sebentar saja." "Kau sudah melakukannya dengan sangat baik suamiku. Selanjutnya biarkan istrimu ini melayanimu." Kemudian Ruksue berkata, "Ini kesempatan bagiku. Aku harus menciumnya diam-diam. Semoga saja tidak ketahuan." Lalu Ruksue mencium suaminya tepat seperti yang dia katakan. Tiba-tiba Jiang Han membuka mata, dan hal itu membuat wajah milik Ruksue memerah. Jiang Han dengan tingkah konyolnya mengatakan bahwa dirinya belumlah bangun dan kembali memejamkan matanya. Ruksue
menjadi salah tingkah dengan keadaan yang sedikit canggung tersebut. Sambil tersenyum, Jiang Han berkata, "Bagaimana bisa aku tidak berpura-pura? Aku hanya ingin menghargai usahamu saja. Sudah beberapa kali istriku ini mengambil inisiatif terlebih dahulu." Sambil malu-malu, Ruksue bertanya, "Apakah aku akhir-akhir ini begitu sangat aktif?" Jiang Han pun tertawa melihat tingkah Ruksue yang seperti anak-anak di matanya. Kemudian Jiang Han di sini menjelaskan pada Ruksue jika untuk saat ini Jiang Han telah memasuki tahap kedua kebangkitan darah dan kultivasinya sudah berada di Rana Wuho tahap ke-9 puncak. Nanti ketika aku berhasil mendapatkan harta roh, kita akan bisa pulang dan kemudian kita bisa bersiap untuk memiliki anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Lalu dengan sedikit tamparan manja, Ruksue menghentikan Jiang Han yang terus-menerus mengoceh ingin memiliki anak. Setelah itu, Jiang Han memberikan sebuah cincin pada Ruksue. Sebuah cincin yang dapat terhubung dengan Jiang Han. Dikatakan jika cincin tersebut menghilang, berarti nyawa Jiang Han juga menghilang. Sebuah ciuman di kening Ruksue mengakhiri pertemuan singkat mereka berdua. Sembari memandangi kepergian Jiang Han, Ruksue berkata, "Kita tidak akan terpisah. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi di masa depan." Kembali ke dunia luar, terlihat kondisi Jiang Han yang sedang diperban hampir di sekujur tubuhnya. Di sana juga terlihat dua orang yang memiliki boba besar sedang menunggu Jiang Han sadar dari pingsannya. Jiang Han yang setengah sadar lalu mengigau dan memanggil istrinya. Dan kampretnya, dia menunjuk-nunjuk dua bola besar yang berada di dekatnya. "Dasar pria mesum!" teriak Lin Wu yang langsung memukul kepala Jiang Han. Di sisi lain, Liu sangat senang mengetahui Jiang Han yang kini telah sadar. Sedangkan Jiang Han saat ini merasakan sesuatu terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya bersinar dan melakukan transformasi ke mode naga dengan sendirinya. Semua perban-perbannya juga langsung terlepas dari tubuh Jiang Han. Jiang Han yang masih penasaran tidak sadar jika perubahannya telah merobek pakaian Lin Wu yang berdiri di dekat Jiang Han. Lin Wu pun berteriak dengan nada sedikit manja. Dan ini transformasi mode naga yang baru. Gimana, keren kan? Di sini sedikit salah paham terjadi. Liu yang polos menanyakan apakah pemicu perubahan Jiang Han adalah dengan menyentuh boba bulat milik Lin Wu. "Oh," ujar kakek Chen yang juga tiba di sana. Lalu kakek Chen melanjutkan, "Ini adalah pertama kalinya lelaki tua ini melihat darah naga leluhur kedua yang bangkit. Sisiknya sangat besar, bulat, dan terlihat cantik," ujar kakek Chen pada Jiang Han. Akan tetapi pandangannya mengarah pada Lin Wu yang sedang mempertahankan pakaian miliknya yang akan terlepas. "Saudara kecilku, pedang yang kau pesan sudah siap. Sebuah pedang yang khusus dibuat untukmu. Apakah kau bersedia jika mencoba pedang tersebut sekarang?" Cerita berpindah di salah satu tempat di rumah kakek Chen. Dan yang pasti, Lin Wu sudah berganti pakaian miliknya. Di sini kakek Chen menunjukkan pedang yang dibuat untuk Jiang Han. Dia juga menjelaskan jika pedang tersebut terbuat dari paduan batu Blackstone dan sisik armor naga angin mata tiga. Dan untuk bahan terakhir yang ditambahkan adalah inti Yuan Rana Sign. Meski pedang ini terlihat kecil, namun beratnya mencapai 13.500 kati.
Jadi untuk satu kati adalah 0,6 kilo dan 13.500 kati berarti pedang tersebut mempunyai berat 8.100 kg. Inilah ekspresi suram dari Jiang Han yang mengetahui jika pedangnya mempunyai berat 8.100 kilo. "Hei saudara kecilku, ini tangkap pedangmu," teriak kakek Chen sembari melempar pedang tersebut ke arah Jiang Han. Jiang Han dengan cepat menangkap pedang tersebut. Dikarenakan pada saat ini Jiang Han berada pada mode kebangkitan kedua dari darah naga miliknya, hal itu membuat Jiang Han cukup mudah mengatasi berat dari pedangnya. Kakek Chen kemudian berkata, "Aku sudah menambahkan beberapa bahan tambahan untuk pedangmu. Pedang ini sangatlah ganas dan liar. Jika kau tidak bisa membuatnya patuh, maka aku akan menyimpannya sendiri." Pada saat Jiang Han mencoba mengendalikan pedang tersebut, sial, kenapa ada tekanan pada pedang ini? Ini sudah menjadi senjata yang hampir mendekati senjata spiritual. Sebenarnya apa yang telah ditambahkan orang tua itu pada pedang ini? Dengan sekuat tenaga, Jiang Han berusaha menundukkan pedangnya. "Jangan pernah melawanku di masa depan. Ikuti perintah tuanmu." Dan yang terjadi kemudian, pedangnya berubah menjadi lebih besar. Itu juga merupakan tanda bahwa pedang tersebut berhasil tunduk pada Jiang Han. Perpaduan mode naga dan kekuatan pedang Jiang Han yang baru menimbulkan hempasan angin yang cukup kuat. Hal itu juga dimanfaatkan oleh kakek Chen untuk melihat isi daleman kedua wanita ini. "Asik, pink," ujar kakek Chen dengan wajah mesumnya. "Apanya yang pink ya? Bukannya zaman dulu itu nggak ada daleman?" Kembali pada Jiang Han. Di sini Jiang Han mencoba gerakan menebas ringan menggunakan pedangnya. Dan seketika apa yang berada di arah tebasannya langsung meledak dan hancur berantakan. Kekuatan yang sangat mengerikan hanya dengan gerakan kecil saja. Daya hancur yang dihasilkan benar-benar sangat besar. Jika dilihat dengan seksama, pedang Jiang Han ini bukan pedang tajam, melainkan sebuah pedang tumpul. Beberapa saat kemudian kakek Chen terlihat panik. Bagaimana tidak, ternyata yang dihancurkan oleh Jiang Han sebelumnya menggunakan pedang barunya adalah rumah kakek Chen. Di sini kakek Chen sangat depresi dengan keadaan rumah miliknya, sedangkan Jiang Han malah berterima kasih dengan hasil pedangnya. Jiang Han juga menanyakan, sebenarnya apa yang telah kakek Chen tambahkan ke dalam pedang miliknya. Diceritakanlah jika kakek Chen telah membuat begitu banyak pedang dalam perjalanan hidupnya. Dan pada saat sedang membuat pedang milik Jiang Han untuk pertama kalinya dalam hidup kakek Chen, dia merasakan keinginan dan niat pedang yang begitu kuat pada saat itu. Dan ketika dirinya sedang bersemangat untuk menyelesaikan pedang buatannya, tidak sengaja kakek Chen memasukkan inti Yuan Realm Absolute peringkat ke-9, Dak Ye Kunpeng. Dan jika bukan karena bentuk kedua dari pedang tersebut akan aktif dengan menggunakan darah naga, maka kakek Chen tidak berniat memberikan pedang itu pada Jiang Han. Dengan kata lain, hanya orang yang memiliki darah naga di dalam tubuhnya yang bisa mengaktifkan bentuk kedua dari pedang tersebut. "Terima kasih kakek Chen. Aku Jiang Han berjanji tidak akan pernah menjatuhkan pedang ini. Mulai sekarang pedang ini akan kuberi nama Pedang Long Ying." Seketika kakek Chen terkejut dengan keputusan Jiang Han yang memberikan nama pedang dengan nama dari kakek Chen sendiri.
Senior, apakah senior keberatan dengan nama yang kuberikan pada pedang ini? Sambil memberikan sarung pedang pada Jiang Han, kakek Chen berkata, dasar bocah nakal. Yang barusan itu bukanlah kekuatan penuh yang dimiliki oleh pedangmu. Gunakanlah pedang itu dengan sangat baik. Dan ingat, jangan pernah jatuhkan reputasi orang tua ini di masa depan. Kejadian lucu pun terjadi di sana. Kakek Chen terlihat memasuki rumahnya yang telah hancur. Bahkan itu sudah tidak dapat disebut sebagai rumah. Kakek Chen juga mengatakan karena rumah satu-satunya sudah hancur, maka dia akan memikirkan kembali untuk kembali ke Laut Cina Timur. Lalu cerita berganti tepat di hari keberangkatan menuju makam Daxia. Seseorang meneriaki Jiang Han agar dirinya lebih cepat lagi berjalan agar tidak ketinggalan. Oh iya, untuk sementara Jiang Han di sini masih menggunakan identitasnya dengan sebagai Yun Pan, dan teman-teman terdekatnya yang sudah mengetahui penyamaran Jiang Han, mereka membantu Jiang Han menjaga rahasianya. Baik, aku segera datang, teriak Jiang Han yang berjalan tertati-tati, menahan berat dari pedang miliknya. Dengan mode manusia biasa, pedang tersebut masihlah terlalu berat untuk Jiang Han. Ini juga merupakan sebuah latihan untukku sendiri. Di makam Daxia nanti, aku akan membiarkan semua orang melihat dunia yang tidak sama. Akhirnya selesai. Besok libur, lemburan numpuk sangat banyak. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. See you.